Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Noprianti dengan NIM 202020181 dari kelas PGMI 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Pada video ini saya akan melakukan sebuah eksperimen, yaitu tentang benda padat, cair, dan gas dan sifat-sifatnya. Di mana pada benda padat saya akan melakukan eksperimen pada kertas dan pensil. Untuk benda cair saya akan melakukan eksperimen pada betadin plus vitamin C dan minyak yang akan dicampur ke air. Dan untuk benda gas saya akan melakukan eksperimen pada balon karet yang ditiup berisi udara dan helium. Adapun hipotesis yang saya uji pada eksperimen kali ini. Hipotesis yang pertama itu pemberian penekanan pada benda padat dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah perubahan. Hipotesis 2 itu penambahan betadin plus vitamin C dapat tercampur pada air putih dan tidak terjadi perubahan warna pada air putih. Sedangkan penambahan minyak tidak dapat tercampur pada air putih, sehingga tidak terjadi perubahan warna pada air putih. Hipotesis 3 itu meniup balon menggunakan mulut akan membuat balon karet mengembang dan tidak dapat melayang. Sedangkan meniup balon menggunakan helium itu balon karet dapat mengembang dan dapat melayang. Alat dan bahan eksperimen pada benda padat itu yang pertama ada 1 lembar kertas, 1 buah pensil, dan juga 1 buah rautan. Selanjutnya alat dan bahan pada benda cair itu yang pertama ada betadin dan juga vitamin C. Lalu kemudian ada minyak sayur, air putih, 2 buah gelas bening, dan juga 2 buah sendok. Untuk benda gas itu alat dan bahannya hanya 1, yaitu 1 buah balon. Langsung saja langkah-langkah pada eksperimen pada benda padat. Itu yang pertama kita siapkan 1 lembar kertas, lalu 1 buah pensil, dan juga 1 buah rautan. Dimana untuk yang pertama itu kita letakkan 1 lembar kertas ini di permukaan yang datar, lalu pensil kita letakkan di permukaan yang datar. Kita amati apa yang terjadi pada kedua benda ini atau pada kertas dan pensil ini. Pada kertas yang kita letakkan di permukaan datar tidak akan berubah bentuk, dan juga pada pensil tidak berubah bentuk. Selanjutnya, ketika kertas ini saya remuk, lalu sehelai kertas tadi terjadi perubahan ketika diremuk atau terjadi perubahan ketika penekanan pada kertas ini, di mana kertas yang semulanya mulus menjadi ketika sudah diremas atau menjadi seperti kusut. Kertasnya menjadi kusut dan kertasnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, setelah mengamati kertas, saya akan melanjutkan kepada pensil, di mana pensil ini masih berbentuk panjang dan juga tumpul. Tetapi ketika pensil ini saya raut menggunakan rautan, maka pensil ini akan terjadi perubahan, di mana pensil yang semulanya panjang maka akan menjadi perubahannya terjadi pada
ukuran dari pensil ini menjadi sedikit lebih pendek, dan juga ujung pensil yang sudah diraut itu terjadi perubahan bentuk, yaitu semula pensil yang tumpul menjadi pensil yang menjadi lancip. Sebuah benda jika telah mengalami perubahan tentu mempunyai perbedaan dengan keadaan yang semula. Hanya saja benda hasil perubahannya itu ada yang dapat kembali ke sifat semula dan juga ada yang tidak. Langkah-langkah pada eksperimen untuk benda cair itu, yang pertama kita siapkan dulu bahannya, di mana bahannya tadi sudah disebutkan. Kita siapkan betadin, vitamin C, lalu kita siapkan minyak sayur, air. Selanjutnya kita siapkan 2 buah cangkir bening dan juga 2 buah sendok. Untuk langkah yang pertama itu kita tuangkan air putih ke masing-masing cangkir bening. Setelah itu kita tuangkan betadin ke salah satu cangkir yang sudah kita tuangkan air. Kita masukkan. Lalu kita aduk. Kita amati bahwa air putih tadi sudah berubah warna ketika betadin dimasukkan. Tetapi ketika kita memasukkan vitamin C, ke dalam betadin, dan juga kita aduk. Kita lihat terjadinya perubahan di mana yang semulanya betadin dimasukkan ke dalam air putih tadi berubah warna menjadi coklat, tetapi ketika air yang sudah berisi betadin dimasukkan ke vitamin C dimasukkan ke dalam air yang berisi betadin, maka terjadi lagi perubahan di mana air putih tersebut yang berisi betadin berubah lagi warna menjadi warna air putih semula. Lalu selanjutnya saya akan melakukan eksperimen pada cangkir satunya lagi menggunakan minyak. Campurkan air putih dan juga minyak ini, kita tuangkan minyak ke dalam air putih. Bisa kita lihat di sini minyak dan air tidak dapat menyatu. Padahal minyak dan air putih ini sama-sama benda cair, tetapi antara minyak dan juga air tidak dapat menyatu. Dan pada air putih tidak terjadi perubahan warna dikarenakan antara minyak dan air putih tidak menyatu. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya reduksi antara betadin dan juga vitamin C. Dan
kita ketahui bahwa betadin itu mengandung ion iodin atau dengan rumus molekul I2, sedangkan vitamin C itu mengandung asam askorbat dengan rumus molekul C6H8O6. Lain halnya ketika pencampuran antara minyak dan air. Nah, berdasarkan hasil yang sudah saya coba tadi, bahwa minyak dan air tidak bisa tercampur karena sifat molekulnya itu yang berbeda, di mana pada molekul air itu adalah molekul polar. Artinya salah satu dari ujung molekul itu memiliki muatan positif dan juga ujung lainnya memiliki muatan negatif. Pada molekul air itu terdiri dari hidrogen dan juga oksigen. Maka air itu dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekulnya, dan sedangkan air molekul itu selalu berikatan. Lalu pada minyak itu memiliki jenis molekul yang nonpolar, di mana minyak itu masing-masing ujungnya tidak memiliki muatan positif maupun muatan negatif. Molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul nonpolar lainnya. Nah, sehingga air dan juga minyak itu tidak dapat bersatu dikarenakan molekulnya itu mereka memiliki molekul yang berbeda dan tidak bisa mengikat. Selanjutnya langkah-langkah untuk eksperimen pada benda gas, di mana kita hanya menyiapkan satu buah balon karet. Dan untuk langkah pertamanya itu kita tiup balon. Ketika sudah ditiup, maka terjadi perubahan bentuk pada balon yang sudah ditiup. Lalu, ketika saya mengempeskannya ke arah telinga, maka udara yang saya tiup ke dalam balon ini dapat saya rasakan melalui balon yang dikempeskan ke dekat telinga, di mana udara yang sudah dimasukkan dapat terasa. Sesuai dengan sifat-sifat benda gas itu bahwa gas tidak dapat dilihat dan juga bentuk gas itu tidak tetap dan tidak dapat digenggam. Benda gas itu menekan ke segala arah sehingga bentuknya itu berubah sesuai wadah dan volume yang berubah. Hembusan napas dari manusia sebagian besar itu berisi nitrogen dan juga karbon dioksida. Nah, nitrogen itu memiliki massa jenis lebih berat daripada helium karena berisi banyak elektron, proton dan juga neutron dan uap air. Hembusan udara yang dihasilkan dari nafas manusia itu lebih berat daripada massa udara di luar balon, sehingga balon yang ditiup oleh manusia tidak bisa terbang seperti balon yang berisi helium. Lain halnya ketika meniup balon karet dengan menggunakan helium. Pada pengamatan yang dilakukan pada balon helium itu bisa terbang karena massa dari jenis gas di dalamnya itu lebih ringan daripada massa jenis udara di bumi. Massa jenis helium adalah 0,1785 gram per liter, sedangkan massa jenis udara di bumi itu adalah 1,225 kg per liter. Perbedaan massa jenis itulah yang menyebabkan balon helium itu bisa terbang di
di udara, sedangkan balon yang ditiup oleh manusia atau dari hembusan nafas manusia itu tidak dapat terbang. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa benda padat dilakukan pemberian tekanan akan terjadi perubahan, dan perubahan tersebut itu mempunyai perbedaan dengan keadaan yang semula. Selanjutnya, sifat benda cair itu mampu melarutkan beberapa zat warna pada benda cair sehingga mampu berubah-ubah menjadi warna tertentu sesuai dengan zat yang terlarut pada air tersebut. Dibuktikan tadi dengan campuran betadine plus vitamin C dengan air putih, dan tidak akan terjadi perubahan warna pada air putih karena adanya zat yang terlarut pada air putih. Hilangnya warna coklat tadi pada larutan betadine itu disebabkan oleh ion iodin yang larut dalam air terikat oleh vitamin C. Selanjutnya itu minyak dan air putih, sama-sama benda cair, tetapi ketika dicampurkan dia tidak dapat tercampur, di mana terjadi antara molekulnya itu berbeda antara minyak dan juga air putih. Air putih itu memiliki molekul polar, sedangkan minyak itu memiliki molekul nonpolar. Lalu untuk meniup balon menggunakan mulut akan membuat balon karet itu mengembang dan tidak dapat melayang. Tetapi meniup balon menggunakan helium itu balon karetnya dapat mengembang dan dapat melayang, di mana balon helium bisa terbang karena massa jenis dari gas di dalamnya itu lebih ringan daripada jenis udara di bumi. Udara yang berasal dari nafas manusia itu memiliki massa jenis yang lebih berat dari udara. Hembusan nafas manusia itu sebagian besarnya berisi nitrogen dan juga karbon dioksida. Demikian eksperimen yang sudah saya lakukan mengenai benda padat, cair dan gas, dan juga sifat-sifatnya. Terima kasih. Mohon maaf ketika terdapat kesalahan pada video ini, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.